Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rambayani Putri dengan NIM 31223057 akan mempresentasikan soal dan jawaban ujian tengah semester dengan mata kuliah Ilmu Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Sri Wulandari. Oke, kita mulai saja. Dimulai dari nomor 1. Soal 1, pemrograman linear. Bahrul Jiweri membuat kalung dan gelang dari emas dan platina. Bahrul Jiweri mempunyai 20 ons emas dan 18 ons platina. Setiap kalung membutuhkan 2 ons emas dan 3 ons platina. Sementara setiap gelang membutuhkan 4 ons emas dan 2 ons platina. Sebuah kalung menghasilkan laba $400 dan sebuah gelang $300. Bahrul Jiweri tersebut ingin menentukan jumlah kalung dan gelang yang harus dibuat untuk memaksimalkan laba. A. Rumuskan sebuah model pemrograman linear untuk permasalahan ini. B. Pecahkan model ini dengan menggunakan analisis grafis. Nomor 1 itu bisa kita tulis diketahui seperti ini. Ada kan ini perhiasan. Ada emas, platina, ada kalung, gelang, kebutuhan. Kalung tadi ada 2 ons, platina 3 ons. Gelang ada 4 ons dan 2 ons. Lalu total kebutuhannya ada 20 dan 18. Labanya kalung $400, terus dan gelang $300. Jadi diketahui setnya 400x1 ditambah 300x2. Kendala satunya berarti kita tulis seperti ini, 2x
X1 ditambah 4X2 kurang dari 20. Kendala 2-nya 3X1 tambah 2X2 kurang dari 18. Syaratnya karena kita mau memaksimalkan laba, syaratnya adalah X1 dan X2 harus lebih dari sama dengan 0. Nah, cara menjawabnya adalah pertama, kita mencari titik potong. Pertama yang kita cari adalah titik potong dari kendala 1. Kita tulis saja kendala 1-nya berapa tadi? 2X1 ditambah 4X2 kurang dari sama dengan 20. Berarti 2X1 ditambah 4X2 sama dengan 20. Kita cari juga, berarti jika X1 sama dengan 0, maka X2 sama dengan 5. Maka titik potongnya 0 ini kok berarti dari sebentar, berarti TP nya sama dengan 0,5. Jika X1 sama 0 maka X2 nya sama dengan 5, berarti maksudnya 5 ini adalah 20 dibagi dengan 4. Jadi X2 nya adalah 5. Jika X2 nya sama dengan 0, maka X1 sama dengan 20 dibagi 2 sama dengan 10. Maka titik potongnya adalah 10,0. Berarti ini X1 dan X2. Di kendala 2, sama dengan 3X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 18. Maka 3X1 ditambah 2X2 sama dengan 18. Jika X1 sama dengan 0, maka X2 nya sama dengan 18 dibagi 2, 9. Maka TP nya potongnya adalah 0,9. Terus jika X2 sama dengan 0, maka X1 sama dengan 18 dibagi 3 sama dengan 6. Kalau cara cepatnya sih kayak gitu. Berarti TP nya adalah 6,0.
langkah kedua kita buat grafik. Menggambar grafik. Nanti yang ketiga kita menentukan titik solusi pada area visible. Jadi grafiknya bisa kita gambarkan seperti ini. X2 di sini X1. Berarti titiknya itu kita sesuaikan dari 0, contohnya 10,5 dari X1 X2. Berarti X1 nya di sini 10, sini 5. Terus ininya yang kendala 2-nya X1 nya 6, X2 nya 9. Kita anggap 6 ada di sini. Sembilan ada di sini. Nah, kita anggap berarti sini karena ini memaksimalkan laba, berarti kita arsiran di dalam. Jadi titik A-nya ada di sini. Di sini ada titik potong. Titik potong ini kita tulis B, dan di sini titik potong C. Ini kendala 1, kendala 2. Jadi ini kita sudah menentukan titik-titik solusi pada area visible-nya. Jadi yang di dalam yang diarsir. Jadi kita ambil yang ke dalam. Jadi titik A-nya tadi 0,5, titik A-nya 0,5, titik B-nya
kita belum tahu, titik C-nya adalah 6,0. Nah, karena titik B-nya belum diketahui, jadi keempat kita menentukan titik potong B. Di sini saya memilih untuk eliminasi ke kendala 1. Jadi bisa ditulis kendala satunya adalah 2x1 ditambah 4. Kendala satunya adalah di sini. X1 ditambah 4x2 sama dengan 20. 3x1 ditambah 2x2 sama dengan 18. Ini kendala 2-nya tadi, 3x1 ditambah 2x2 sama dengan 18. Nah, kita menentukan titik B. Oke. Lalu supaya x-nya habis, kita kita eliminasi menjadi dikali 3 mencari KPK-nya supaya habis kali 2. Jadi 2 kali 3 sama dengan 2x1 kali 3 sama dengan 6x1 ditambah 4x2 kali 3 sama dengan 12x2. Jadi 20 kali sama dengan 20 kali 3 itu 60. Lalu 3x1 dikali 2 sama 6x1 ditambah 2x2 dikali 2 sama dengan 4x2 sama dengan 36. Ini kita kurang karena ini 6 udah habis. Lalu 12x2 ini sama dengan dikurang menjadi 8x2 ditambah 8x2 sama dengan 24. Jadi x2 nya sama dengan 24 dibagi 8 sama dengan 3. Terus kita substitusikan ke kendala 2. Ke kendala 2. Tadi kendala 2-nya adalah 3x1 tambah 2x2 sama dengan 18. Jadi sama dengan 3x1 ditambah, karena x2 nya
kita sudah temu, kita masukkan X2 ke sini. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 18. Ini sama dengan 3x1 ditambah 6. 2 kali 3 sama dengan 6, 18. Sebentar. 18. Jadi 3x1 sama dengan 18 dikurang 6. 3x1 sama dengan 12. Berarti x1 nya sama dengan 12 dibagi 3. Jadi x1 sama dengan 4. Jadi karena x1 nya, jadi titik potong B nya adalah kita sudah ketemu, yaitu x1 nya 4 dan x2 nya adalah 3. Jadi titik potong B nya adalah 4, x1 nya 4, x2 nya 3. Seperti itu. Lalu kita lanjut menentukan nilai Z nya. Ini titik solusi. Titik solusi A. Yang tadi itu titik solusinya ada, kita tulis semua titik solusi ini. Yang A ada 0,5, titik B nya jadi 4,3, titik C nya sama dengan 6,0. A 0,5, B 4,3, C 6,0. Z tadi kita tulis 400, X1 ditambah 300 X2. Nilai Z nya solusi optimal. Nah, titik A, B, C nya udah kita ketahui, jadi tinggal kita masukin saja. Jadi ini berapa? 400 kali 0 ditambah 300 kali 5. Kalau ini 400 kali 4 tambah 300 kali 3. Yang C 400 kali 6 ditambah 300 kali 0. Ini kalau kita jumlahkan dengan kalkulator, hasilnya adalah tambah 300, 400 kali 0 ditambah 300 kali 5 sama dengan 1500. Lalu 400 kali 4 ditambah 300, 2500.
1 kali 6 ditambah 300 2.400. Karena tadi kita mau memaksimalkan laba seperti yang diminta di soal, berarti kita cari nilai yang paling besar. Nilai Z yang terbesar adalah 2.500. Berarti ini adalah nilai Z maksimal. Z max. Jadi kesimpulannya, jadi toko perhiasan tersebut perlu membuat 4 kalung, yaitu dari nilai X1 dan 4 kalung dan 3 gelang. 3 gelang berarti ini dari X2 dengan laba maksimal sebesar 2.500. Seperti itu jawabannya. Mengerjakan soal nomor 2. Soal nomor 2 tentang metode transportasi. PT Ucup Sampurna Bingits bergerak di bidang jasa transportasi peralatan berat. Diketahui data distribusi peralatan berat sebagai berikut. Gunakan metode FAM untuk membantu PT Ucup Sampurna Bingits mencari total biaya transportasi. Pertama, yang tabel tadi kita gambarkan dulu. Sebentar. Pertama kita buat dulu tabelnya.
3. Ini permintaannya. Unit. Nah, dari semua ini kita pilih dari baris dan kolom ini antara 6, 16, dan 2 dan 7 luar ini yang paling kecil adalah 6 dan 7. 6 dan 7 itu kita tulis 1, selisihnya adalah 1, maaf. Lalu pada sebawahnya lagi ya, di baris kedua ada 4, 8, 11. Yang paling kecil ada 4 dan 8, yaitu 4. Lalu ada 12, 3, 5. Yang paling kecil adalah 3 dan 5. Selisihnya adalah 2. Lalu untuk yang kolomnya 6, 4, 12. Yang paling kecil adalah 6 dan 4. Selisihnya adalah 2. Lalu yang kolom B ada 9, 8, 3. Yang paling kecil yaitu angka 3 dan 8. Selisihnya adalah 5. Lalu ada 7, 11, dan 5. Angka yang paling kecilnya itu adalah 7 dan 5, jadi selisihnya adalah 2. Nah, setelah begini, setelah ini kita cari angka yang paling besar di antara 142 dan 252, yaitu adalah 5. Nah, dari sini mana kolom yang paling kecil? Nah, kolom yang paling kecil antara 3, 8, 9 adalah 3. Jadi antara supply dan unit yang harus diisi adalah kolom di 3, yaitu 100. Karena karena supply-nya sudah terpenuhi di baris ketiga, maka kita tandakan dengan X. Berarti tandanya ini adalah sudah terpenuhi. Lalu sudah terpenuhi. Lalu di antara angka ini kita lihat lagi yang mana lagi. Lalu ini karena sudah ini terpenuhi dan ini kolom di baris 3 sudah terpenuhi, yang C juga yang ini sudah terpenuhi, maka berarti yang ini habis 1, sisa 9 kurang 8 sisa 1. Nah, antara 1 lalu yang paling besar lagi adalah ini 7, 11 kurang 7 sama dengan 4.
Nah, 4 ini masih ada 4, berarti mana yang paling terkecil adalah 7. 7 antara permintaan supply dan unitnya kita isi jadi 60. Berarti sini habis. Lalu ada sisa 1, 4, 2, 1, 4, 2. Yang ini habis. 1, 4, 2, 1. Nah, yang ini berarti kalau udah terpenuhi kita coret. Berarti sisa 3. Lalu di antara 3, 4, 1 dan 2, yang paling besar adalah 4. 4 berarti kita isi lagi, yang paling kecilnya adalah 4. Berarti 80 antara permintaan dan supply 70 unit. Kita tulis jadi di sininya adalah 70. Lalu habis ya yang ini habis. Lalu kemudian ada, berarti karena ini udah terpenuhi kita coret, kita habisin lagi ini. Yang 4 ini berarti kan udah habis. Lalu karena ini sisa 3, lalu jadi yang ini sisa ada 9, kita tulis 9. Ini sisa 3. Antara 9 dan 3 yang paling besar adalah 9. Jadi kita tulis, karena sisa 9, kita tulis 10 di sini. Lalu habis itu berarti di sini kan karena udah habis sisa 6 ini. Lalu ini juga di sini juga berarti sisa 6. Nah, berarti kita tulis saja antara permintaan unit dan supply unit. Jadi kita tulis sisa 10. Jadi tinggal kita hitung biaya totalnya. Ada berapa ini dalam dolar ya, berarti 6 kali 10 ditambah 9 kali 10 ditambah 7 kali 60 ditambah 4 kali 70 ditambah 8
8 kali 0 ditambah 11 tambah 11 0 ditambah 12 0 ditambah 3 kali 100 ditambah 5 0. Jadi kalau di total sama dengan 6 ditambah 9 10 ditambah 7 60 ditambah berapa nih, 4 70 ditambah 8 kali 0 ditambah 11 kali 0 ditambah 12 0 ditambah 3 kali 100 ditambah 5 kali 6. Hasilnya adalah 1150. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Soal nomor 3 seperti berikut, yaitu metode penugasan. Pak Teddy mempunyai masalah dalam pembagian tugas operator untuk dapat meminimumkan biaya. Dengan adanya tabel biaya untuk permasalahan pembagian tugas berikut, tentukan pembagian tugas optimalnya dan hitung total biaya minimumnya. Diketahui tabel yang kita temukan seperti ini. Jadi cara menjawabnya, kita bikin dulu tabel tadi. Nah, tabel tadi itu udah kita bikin dari yang ini jadi begini. Karena kita mau cari total biaya minimum, jadi kita melihat dari sisi baris 1, 2, 3, 4 mana yang paling terkecil. Kalau yang terkecil berarti didapatlah baris 1 yang terkecil adalah angka 5. Di baris 2 yang terkecil di antara mesin A, B, C, D ada 2. Di baris ketiga di antara mesin A, B, C, D yang paling kecil adalah 7. Dan di operator 4 di antara mesin A, B, C, D yang paling kecil adalah $1. Kita tandain per baris. Jadi seperti ini. Didapatlah angka $5, $2, $7, dan $1. Langkah selanjutnya adalah kita mulai mencari menghitung nilai yang tadi yang kita dapatkan angka terkecil itu, lalu kita kurangin dari per baris. Jadi $9 dikurangi $5, $4, 5 kurang 5 sama dengan 0, $11 dikurangi
dikurangin 5 sama dengan 6, $11 dikurangi 5 sama dengan 6, $9 dikurangi 5 sama dengan 4. Begitu juga dengan yang ini. $10 dikurangi 2, 8, 2 kurang 2 sama dengan 0, $4 dikurangi $2 sama dengan 2, $6 dikurangi 2 sama dengan 4. Lalu di baris ketiganya selisih dari 12 sama 7 adalah 5, 7 kurang 7 sama dengan 0, selisih dari 14 sama 7 adalah 7, 14 dan 7 juga 7. Lalu di angka keempat ada 3 dikurang 1 sama dengan 2, 1 kurang 1 0, 4 dikurangi 1 3, 2 dikurangi 1 1, sehingga didapatlah angka-angka berikut. Nah, setelahnya kita mencari berdasarkan kolom. Kolom itu berarti kita cari mana yang terkecil angkanya, karena kita mau mencari biaya minimum. Jadi ditemukanlah per kolom itu. Di kolom A yang paling minimum, paling kecilnya adalah 2, ini habis. Ini di C ada 2 dan di D ada 1 yang terkecil. Lalu kita tanda-tandain. Setelah itu dari yang tadi itu kita kurangin kolom 4852 itu, karena paling kecilnya tadi kita sudah yang paling kecilnya kita sudah menemukan 2 dan 1. Jadi masing-masing kolom itu dikurangin karena berarti dia turun dari atas ke bawah. Berarti didapatlah hasilnya 4 kurang 2 sama dengan 2, 8 kurang 2 sama dengan 6, 5 kurang 2 sama dengan 3, 2 kurang 2 sama dengan 0. Ini tetap 0, 0, 0, 0, 0. Terus lalu 6 kurang 2 sama dengan 4, 2 kurang 2 sama dengan 0, 7 kurang 2 sama dengan 5, 7 dan 3 selisihnya adalah 1. Begitu ya dengan yang D. 4, selisih 4 dan 1 adalah 3, selisih 4 dan 1 juga 3, selisih 7 dan 1 adalah 6, selisih 1 dan 1 adalah 0. Lalu kita buat dia garis buatan. Garis buatan ini kita tulis lagi angka yang tadi. 26300040513360. Lalu kita cari mana yang sudah bisa kita coret, yaitu ada angka 0 tadi ini yang banyak kita coret. Ini juga 4051 juga kita coret, dan angka 0010 kita coret. Tapi ini termasuknya belum optimal. Lalu kita akan melakukan optimasi. Optimasinya adalah dikurang 2 karena kita cari supaya habis, karena sisa angka terendahnya adalah angka 2 dari yang tadi sisa setelah dicoret. Jadi kita buat di sini 2 kurang 2, 6 kurang 2, 3 kurang 2,
ini kita paling bawah kita jadi plus 2, ini dikurang 2, kurang 2. Sehingga didapatlah hasil pengurangan tersebut seperti ini. 2 kurang 2 sama dengan 0, 6 kurang 2 sama dengan 4, 3 kurang 2 sama dengan 1, 0 kurang 0, 0. Lalu yang ini sudah habis, lalu 0 tambah 2 jadi 2. Lalu kemudian 4 tambah lalu kemudian 1 tambah 2 menjadi 3. Lalu ini habis 3 kurang 2 1, 3 kurang 2 1, 6 kurang 2 4, 0 kurang 0 0. Nah, ini kan sudah kita coret tadi, sehingga kita ini berarti sudah optimal. Jadi kita bisa tulis lagi alokasi, kita buat tabel lagi operator, mesin, biaya, operator 1, 2, 3, 4. Jadi yang sudah optimal itu yang A dan B. Lalu di baris 2 ada B dan C. Lalu di baris 3 ada B. Lalu di baris 4 ada A sama D. Nah, yang samanya kita coret. Coret. Jadi sehingga A biayanya sesuai di soal tabel tadi. A $9, C berapa? $4, lalu D $2. Sehingga kalau di total biaya ini 9 berarti 9 tambah 4 tambah 7 tambah 2, total biayanya adalah $22. Selanjutnya kita kerjakan nomor 4, yaitu soal manajemen proyek. Soal 4 manajemen proyek. Syahril adalah seorang kontraktor yang berencana akan membangun mal di Pandeglang. Aktivitas-aktivitas berikut merupakan standar untuk perencanaan dan penjadwalan proses pembangunan mal. Bantulah Syahril untuk menentukan A. Waktu proyek dan jalur kritis. B. Berapa probabilitas jika proyek dimulai dalam 30 minggu. Untuk cara menjawabnya, kita bikin dulu tabel ini. Ya. Tabelnya sudah dibikin. Lalu langkah pertama yang harus kita cari adalah tentukan waktu yang diharapkannya dulu untuk menjawab waktu proyek dan jalur kritis. Untuk A, tentukan waktu yang diharapkan dengan simbolnya adalah T. Rumusnya adalah T sama dengan A plus 4M plus B dibagi 6. Sehingga kalau kita jumlahkan dengan aktivitas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dengan 13 aktivitas itu, maka didapatlah jawabannya masing-masing seperti ini. Untuk A, aktivitas A, T-nya adalah 3, TB-nya adalah 6, TC 6, TD-nya 2, TE 1, TF-nya 2, TG 4, TH 4, TI-nya 3, TJ 4, TK-nya 6, TI 2, dan TM-nya 2. Lalu yang kedua adalah kita harus membuat jaringan kerja. Ini adalah jaringan kerja yang sudah saya kerjakan. Nah, jaringan kerjanya adalah kita buat sesuai tabelnya seperti ini. Ada aktivitas A sampai M, ada aktivitas pendahulu, dan ada perkiraan waktu per minggu.
Lalu kita buat dulu jaringan kerjanya. A, kita buat dulu jaringan kerjanya A. A kita tulis karena tidak ada aktivitas pendahulunya, maka kita tulis paling awal. Lalu B aktivitas pendahulunya adalah A, maka kita gambar seperti ini. Kemudian yang C, aktivitas pendahulunya adalah B. Lalu D, aktivitas pendahulunya adalah B. Lalu E, aktivitas pendahulunya juga B. Lalu kemudian F, aktivitas pendahulunya adalah E. Lalu G, aktivitas pendahulunya adalah C. Lalu H, aktivitas pendahulunya adalah G. I, aktivitas pendahulunya adalah D. J, aktivitas pendahulunya adalah I dan F. Lalu K, aktivitas pendahulunya adalah I dan J. Lalu L, aktivitas pendahulunya adalah M. L, K, aktivitas pendahulunya adalah I dan J. Lalu L, aktivitas pendahulunya adalah H dan K. Lalu M, aktivitas pendahulunya adalah L. Nah, setelah itu kita buat metode forward. Lakukan forward terlebih dahulu. Kita mulai yang forward akan saya tandakan dengan warna biru, pulpen biru. Tunggu, yang pertama kita harus tulis dulu berdasarkan waktunya. 3, A sama dengan 3, B sama dengan 6, C sama dengan 6, TD nya 2, TE nya 1, F nya 2, I nya 3, G nya 4, H nya 4, K nya 6, L2, M2. Lalu kita mulai metode forwardnya dengan kita tulis angka 0 di sini. Jadi 0 tambah 3 sama dengan 3, 3 nya kita taruh lagi di sini. Lalu 3 tambah 6 sama dengan 9. Lalu 9, karena cabangnya ada 3 lagi, kita tulis 9 di sini, dan di sini. Lalu 9 tambah 6 sama 9 tambah 6 sama dengan 15. Lalu buat jaringan kerjanya dulu. Ada A, B, C, D, E, F, I, G, H, J, K, L, M. Jadi dari T waktu ini yang kita dapat tulis sama masing-masing. T A sama dengan 3, B 6, C 6, D 2, E 1, F 2, I 3, G 4, H 4, J 4, K 6, L 2, 2. Lalu habis itu kita lakukan metode forward. Kita mulai dari angka 0 di sini. Saya pakai tanda pulpen hitam. 0 tambah 3 sama dengan 3, kita taruh 3 di sini. 3 tambah 6 sama dengan 9. 9 bercabang di 3 jaringan kerja. Kita taruh 9 di sini. 9 tambah 6 sama dengan 15. 9 tambah 2 sama dengan 11. 9 tambah 1 sama dengan 10. Lalu kita taruh masing-masing angka yang di sini di sebelahnya. 15, 11, selanjutnya untuk 11 sesuai dengan bersambungnya jaringan kerja. Lalu 10 juga di sini 10.
Kemudian 10 tambah 2 sama dengan 12, 11 tambah 3 sama dengan 14, 15 tambah 4 sama dengan 19. Kita taruh 19 di sini, lalu 14 untuk yang jaringan J. Kenapa kita tulis 14? Karena aktivitas mendahulunya adalah 14 dan 12. Karena kita menggunakan metode forward, kita pilih angka yang paling besar, 14. Jadi 14 tambah 4 tambah 18, lalu 18 tambah 6 sama 24. Ini juga tadi 10 tambah 2 sama 12. Lalu 23 dan 24 lebih besar 24, jadi kita taruh 24 di sini. 24 tambah 2 sama dengan 26, lalu 26 di sini, 26 tambah 2 sama dengan 28. Ini yang hitam ini berarti kita sedang menggunakan metode forward. Forward itu jika bercabang pilih angka yang lebih besar. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan backward. Backward itu jika bercabang pilih angka yang kecil. Nah, lalu kita buat mundur backward. Dari sini kita tulis angka 28. 28 kurang 2 sama 26. Lalu 26 taruh sini, 26 kurang 2 sama 24. Lalu 24 bercabang. Kita taruh 24 di sini, 24 di sini. 24 kurang 6 sama dengan 18. 24 kurang 4 sama dengan 20. Lalu 18 taruh di sini lagi. 18 kurang 4 sama dengan 14. 18 kurang 4 sama dengan 14, ya benar. 18 kurang 4 sama 14. Lalu 14 kurang 3 sama dengan 11. 20 kurang 4 sama dengan 16. 14 kurang 2 sama dengan 12. 12 kurang 1 sama dengan 11. Lalu 11 kurang 2 sama 9. 16 kurang 6 sama dengan 10. Lalu ini karena bercabang kita pilih yang paling kecil, yaitu 9 kurang 9 sama dengan 9. Jadi 9 kan 9 kurang 6 sama dengan 3, jadi 3 kurang 3 sama dengan 0 gitu, jadi habis. Lalu selanjutnya kita sudah menentukan waktu proyeknya 28 minggu pakai standar deviasi. Jadi jalur kritisnya itu sudah bisa kita temukan A, B, D, I, J, K, L, M dari sini. Dari yang hasilnya tuh sama, detik angka ya, nih 0, 0, 3, 3, 3 habis. Jadi B juga begitu, D begitu, I begitu, J juga demikian, K, L, dan M. Lalu dan kita menjawab yang B, berapa probabilitas jika proyek dimulai dalam 30 minggu. Kita pakai rumus standar deviasi, yaitu sama dengan B kurang A dibagi 6 pangkat 2. Jadi jika kita jumlahkan yang angka-angka berikut ini, maka kita masukkan angkanya, maka dapat kita simpulkan. Jika kita jumlahkan maka akan menghasilkan angka seperti ini: 0,11, 0,44, 0,11, 0,11, VJ nya 0, FK nya 0,44, FL nya 0, FM nya 0,11. Jadi V total jalur kritisnya kita jumlahkan semuanya, jadi hasilnya kita dapat 1,32. Lalu standar deviasinya berarti 1,32 kita akarin dengan hasilnya 1,15. Jadi Z nya adalah X dikurangi mu dibagi standar deviasi. X nya adalah total 30 hari dikurangi jalur kritisnya 28 minggu, sehingga didapatlah 30 kurang 28 dibagi 1,15, jadi sama dengan 2 dibagi 1,15 sama dengan 1,74. Nah, 1,74 ini kita bisa lihat tabel di buku. Tabel periodik, tabel kurva kita bisa lihat di buku. Yaitu kalau ininya 1,74 berarti kita lihat sesuai ini. Kita lihat 1,7 ketemunya di 0,04. Jadi sama dengan 0,4591.
gitu cara bacanya, sehingga ditulislah 0,4591. Lalu 4,91 itu termasuk berarti di dalam sininya ada 0,4591. Dibuatlah gambarnya, berarti itu termasuk berarti perpotongannya ada di sebelah kanan karena antara 8 sampai 30. Lalu bagian akhir ini adalah 0,4591. Jadi cara mencari probabilitasnya adalah 0,5 dikurang 0,4591. 0,5 dari setengahnya dari kurva ini, jadi sama dengan hasilnya 0,0409. Kalau dipersenin jadi 4,09%. Seperti itu menjawabnya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.